Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya di sekarang, begitu dilantik, besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kali ini saya ingin menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Prabowo Subianto, bakal capres yang diusung oleh koalisi Jumbo yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Indonesia Maju alias KIM. Sebuah tagline yang meminjam apa yang sudah pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi, Kabinet Indonesia Maju. Nah, dibalik kedekatan Prabowo dengan Presiden Jokowi belakangan ini, kita tentu masih ingat bagaimana situasi yang begitu memanas ketika Pilpres berlangsung pada tahun 2014 dan 2019 yang silam. Konflik yang begitu memanas antara Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi saat itu luar biasa. Bukan hanya Prabowo saja yang selalu bersikap nyinyir, selalu menyindir bahkan menyerang Presiden Jokowi secara terang-terangan, tetapi yang jauh lebih memanas adalah bagaimana tim pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 dan 2019 itu memainkan gimmick politiknya. Misalnya pernah terjadi seorang Ratna Sarumpait yang saat itu mengabarkan bahkan menyampaikan informasi itu secara langsung kepada Prabowo Subianto bahwa dirinya pernah banyak dipukuli oleh aparat di dekat bandara. Bahkan sampai sebegitu percayanya Prabowo Subianto atas berita yang disampaikan oleh Ratna Sarumpait, akhirnya Prabowo Subianto sampai harus melakukan konferensi pers di depan publik. Dan ia begitu percaya saja atas semua cerita yang disampaikan oleh Ratna Sarumpait yang saat itu juga menjadi salah satu tim pemenangan Prabowo Subianto. Namun apa yang terjadi? Ternyata apa yang disampaikan oleh Ratna Sarumpait kepada Prabowo Subianto itu hanya bohong belaka. Bahkan ia menyebut dirinya sebagai ratu hoaks terbaik karena berhasil mengelabui seorang bakal calon presiden, Prabowo Subianto. Usut punya usut, ternyata akhirnya dia mengaku bahwa bekas bonyok yang ada di wajahnya itu sebenarnya bukan bekas pukulan, melainkan bekas operasi plastik. Ini sebuah gimmick politik, sebuah berita bohong yang sebenarnya kepingin menyerang Presiden Jokowi yang saat itu menjadi rival utama Prabowo Subianto. Bukan hanya Ratna Sarumpait, Fadlizon termasuk salah satu petinggi dari Partai Gerindra tidak kalah nyinyir dengan menyebut Presiden Jokowi ini adalah sebagai presiden plonga-plongo, presiden yang tidak tahu apa-apa, dan berbagai kebijakan lain yang dimiliki oleh Fadlizon itu sama sekali tidak pro rakyat. Demikian juga hanya para pendukung Prabowo di berbagai platform media sosial, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya serangan yang dilakukan oleh para pendukung Prabowo Subianto itu kepada Joko Widodo. Mungkin memang takdir sudah menghendaki Presiden Jokowi ini menjadi seorang presiden, menjadi orang nomor satu di negeri ini. Betapapun dahsyatnya berita bohong atau hoax, kemudian juga kampanye hitam, bahkan mungkin juga serangan-serangan yang bersifat pribadi, seperti menyebut Presiden Jokowi ini keturunan PKI, kemudian juga Islamofobia, anti ulama, anti Islam, bahkan juga menyebut-nyebut bahwa Presiden Jokowi telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama, kemudian menjadi anti-asing, dan sebagainya. Toh pada akhirnya Presiden Jokowi tetap tegar dan menunjukkan performa terbaiknya sebagai
salah seorang anak bangsa terbaik yang akhirnya mendapatkan mandat mayoritas rakyat di negeri ini menjadi pemimpin Indonesia selama 2 periode. Nah, namun tampaknya polarisasi hubungan antara Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi sampai Presiden Jokowi memasuki periode yang kedua pada awal-awal tahun tampaknya belum juga padam. Situasi memanas masih terus terjadi dan berbagai isu-isu negatif, berbagai serangan pun tetap dilakukan oleh seluruh pendukung Prabowo itu di berbagai platform media sosial. Oleh karena itu Presiden Jokowi akhirnya mencoba untuk melakukan gerakan politik secara dingin, secara diam-diam dengan menggunakan filsafat Jawa, wong Jawa kuwi yen dipangku mati. Orang Jawa itu sekeras apapun tabiat dan karakternya, ia akan luluh juga, sehingga akhirnya Prabowo Subianto pun diminta untuk menjadi seorang menteri yang akhirnya menjadi Menteri Pertahanan. Mungkin di luar dugaan. Akhirnya Prabowo juga sepakat, bahkan akhirnya begitu dekat dengan Presiden Jokowi, bahkan selama diberikan kepercayaan untuk menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ini selalu memberikan pujian setinggi langit kepada Presiden Jokowi. Banyak negara asing yang sangat kagum atas pendekatan politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, karena hampir tidak ada ceritanya tokoh-tokoh pemimpin dunia ini mampu melunakkan hati tokoh utusan, mantan rival politiknya dalam kontestasi pilihan presiden. Namun ternyata hal itu bisa dilakukan dengan sangat baik oleh Presiden Jokowi, hingga akhirnya sudah tidak terjadi polarisasi, bahkan kesan yang muncul di permukaan menjelang kontestasi Pilpres 2024, Presiden Jokowi itu seolah-olah menunjukkan kedekatannya. Bahkan sebagian dari tim relawan Jokowi justru mengalihkan dukungannya kepada Prabowo. Karena kesan yang muncul, image yang muncul ke permukaan memang lebih dekat hubungan antara Prabowo dengan Jokowi ketimbang Ganjar Pranowo yang sudah resmi dideklarasikan sebagai bakal capres oleh PDIP. Namun tampaknya hal itu seolah-olah kesan yang muncul Presiden Jokowi lebih dekat kepada Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo. Namun apa yang terjadi? Apakah memang demikian? Kesan yang muncul di depan publik seolah-olah selama ini hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ganjar Pranowo yang sama-sama menjadi kader di PDIP itu benar-benar renggang. Ternyata kita juga salah menduga apa yang ada di dalam pikiran Presiden Jokowi. Dalam sebuah acara rakernas di PDIP beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi memberikan sinyal dan kode keras kepada Prabowo Subianto. Presiden Jokowi tampaknya begitu percaya bahwa pada Pilpres 2024 Ganjar Pranowo ini yang akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita simak saja kutipan pidato Presiden Jokowi berikut ini. Yang ketiga yang sekarang terjadi menyebabkan pangan semakin naik harganya adalah 19 negara sekarang ini sudah tidak mengekspor pangan. Bahkan tadi pagi saya baca lagi, bukan 19 lagi, tapi 22 negara sekarang ini sudah tidak mau mengekspor bahan pangannya. Termasuk di dalamnya adalah beras. Ada Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar terakhir juga akan masuk lagi tidak mengekspor bahan pangannya. Betapa nanti kalau ini diterus-teruskan, ini akan semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik. Sehingga sekali lagi saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Bu Mega. Semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama.
perencanaannya di sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Gandum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya ngerim semuanya. Oleh sebab itu 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki. Bukan visi misi yang terlalu bagus di awang-awang, tapi visi taktis, rencana kerja detail harus kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Kita tahu penduduk kita sudah 278 juta. Penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dunia juga sudah lebih dari 8 miliar penduduk dunia. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, manusia pada dasarnya adalah makhluk politik, son politikon. Ini artinya bahwa di dalam setiap individu perorangan, siapapun orangnya memiliki naluri untuk berpolitik. Dan kata orang juga bahwa setiap makhluk yang berpolitik atau son politikon itu memiliki jagat cilik dan jagat gede, memiliki mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos jagat cilik itu adalah apa yang bersifat privat, hal yang sifatnya sangat pribadi termasuk preferensi politik. Kalau toh harus disampaikan informasi yang ada di dalam jagat cilik atau mikrokosmos itu disampaikan kepada orang-orang terdekatnya atau orang-orang yang seideologi. Sedangkan jagat gede atau makrokosmos itu adalah apa yang diekspresikan, apa yang disampaikan, apa yang dinarasikan di ruang-ruang publik. Ini yang jagat gede. Nah, antara jagat cilik dan jagat gede yang ada di dalam pribadi seorang Jokowi inilah yang memang sulit untuk ditebak arahnya. Kalau kita simak pidato dari Presiden Jokowi yang begitu luar biasa menunjukkan dukungan kepada Ganjar Pranowo, tidak bisa dielakkan lagi bahwa dari jagat cilik yang ada di dalam pribadi Presiden Jokowi jelas sekali bahwa ia menampakkan sinyal dukungannya yang luar biasa kepada seorang Ganjar Pranowo, sampai-sampai begitu yakin dan optimis bahwa yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2024 nanti adalah Ganjar Pranowo. Bukan siapa-siapa, bukan Prabowo Subianto yang pernah dikatakan oleh Presiden Jokowi sendiri bahwa Pilpres 2024 adalah giliran Pak Prabowo yang akan menjadi presiden. Ini lagi-lagi naluri seorang Jokowi yang memiliki keyakinan begitu kuat di dalam jagat cilik dan jagat gedenya di dalam berpolitik, sehingga apa yang akan ia lakukan, apa yang ia akan sampaikan di dalam ruang-ruang publik atau di ruang-ruang publik ini betul-betul di luar dugaan banyak orang. Nah, ini makin menegaskan bahwa kedekatan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi yang selama ini di blow up secara berlebihan oleh para pendukung Prabowo sebenarnya hanya apa yang tampil di dalam jagat gede seorang Presiden Jokowi, apa yang tampil di permukaan. Namun di dalam jagat cilik yang ada di dalam personal Pak Jokowi, itu ya hanya Pak Jokowi sendiri dan Tuhan yang tahu. Ini artinya bahwa kedekatan hubungan antara Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi telah rungkat, dan tentu saja hal ini membuat para relawan Jokowi yang selama ini secara belak-belakan atau secara terang-terangan telah melakukan atau telah memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto tentu saja kecewa. Karena sinyal yang begitu keras, tanda-tanda yang begitu keras sudah disampaikan secara belak-belakan oleh Presiden Jokowi,
Dan saya kira itu tidak bisa ditafsirkan cara lain kecuali memang bahwa Presiden Jokowi sebagai seorang kader terbaik di PDIP tidak akan mungkin melakukan atau menjadi seorang brutus atau pengkhianat politik. Apapun ceritanya, Presiden Jokowi itu dibesarkan dan diorbitkan sebagai orang nomor satu di negeri ini juga karena PDIP. Mulai dari menjadi wali kota Solo selama 2 periode, kemudian menjadi gubernur DKI, kemudian juga menjadi presiden selama 2 periode. Demikian juga Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang akhirnya menjadi orang nomor satu di kota Solo, menjadi seorang wali kota Solo, ini juga berkat kerja keras PDIP. Demikian juga menantunya Bobi Nasution yang menjadi wali kota Medan, juga diusung dan dibesarkan oleh PDIP. Pernyataan Presiden Jokowi yang secara terang-terangan melakukan dukungan yang luar biasa kepada seorang Ganjar Pranowo, ini tentu menjadi sebuah pukulan yang sangat telak buat Prabowo Subianto yang selama ini sudah mengaku dirinya sangat dekat, bahkan sampai memuji setinggi langit kepada seorang Presiden Jokowi. Bahkan kabarnya telah menjadikan Presiden Jokowi ini sebagai guru politiknya. Mungkin saja ini merupakan sebuah pernyataan yang hanya menjadi sebuah fatamorgana politik dan bisa jadi ini sangat mengecewakan Prabowo Subianto. Namun itulah yang terjadi. Kata orang, berpolitik itu juga merupakan sebuah seni. Bagaimana kita membangun kepercayaan kepada banyak orang, bagaimana taktik dan strategi yang dilakukan agar mampu memenangkan persaingan, kemudian bagaimana melakukan langkah-langkah dan strategi politik agar apa yang ia rancang, yang direncanakan itu tidak gampang ditebak oleh pihak lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.